Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ahlan wa sahlan teman-teman semuanya. Kita sudah masuk pada pertemuan ke-14 pada Manahij Al-Mufassirin, mana pertemuan ke-14 ini adalah pertemuan, bisa dikatakan pertemuan terakhir ya, sebelum pada akhirnya nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita apa namanya, UAS. Sebenarnya sampai 16 ya, tapi yang 15 ini sunnah untuk kita kuliah atau enggaknya. Kita pilih hari ini saja terakhir supaya ada waktu antum untuk belajar. Materi terakhir kita adalah tafsir lugawi. Tafsir dengan corak bahasa atau bahasa Arabnya adalah laun lugawi. Artinya adalah tafsir Al-Quran yang mana pendekatan yang dilakukan dalam menafsirkan Al-Quran ini adalah dengan pendekatan bahasa. Dan kita semua tahu bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dengan bahasa Arab, di mana pada waktu itu masyarakat Arab di mana Al-Quran turun kepada mereka sangat mengagungkan syair-syair jahiliyahnya, di mana bahkan ya ada satu event di mana semua para penyair itu dikumpulkan, kemudian mereka diadu siapa yang syairnya itu paling bagus, siapa yang terbaik. Maka yang menang, yang juara, yang terbaik, syairnya itu akan ditempel di Ka'bah hingga musim haji, sehingga orang-orang yang melakukan ibadah haji akan melihat siapa orang yang syairnya itu juara. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu. Lalu turunlah Al-Quran dengan menggunakan bahasa yang sama dengan mereka. Namun ketika mereka mendengarkan Al-Quran, seakan-akan mereka baru pertama kali mendengarkan apa ya, gubahan syair, bukan Al-Quran, bukan syair. Susunan kata yang sangat indah, sebagaimana kata Al-Jurjani bahwasanya Al-Quran itu ijaznya, lugawinya itu ada pada susunan katanya. Maka Al-Quran dengan mukjizatnya pada waktu itu, dengan ijaz lugawinya mengalahkan syair-syair Arab, dan akhirnya punah syair jahiliyah itu. Tersisalah syair-syair yang mana sudah eh, apa yang sepenuhnya menjadi syair-syair Islam pada waktu itu. Oke, maka menafsirkan Al-Quran yang terbaik adalah dengan bahasa. Maka Sayyidina Umar bin Khattab ya, ketika beliau membaca surat Abasa, "Falyanduril insanu ila ta'ami anna sababana al-ma sabba thumma syaqaqna al-arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa nabata." Di surat apa itu, Abasa itu ya. Ada satu kata yang beliau tidak mengerti apa maksud dari kata tersebut. Coba kita lihat ya di Quran surat Abasa. Pada kalimat apa namanya, surat Abasa, anna sababana al-ma'a sabba thumma syaqaqna al-arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba. Nah, ini menyebutkan nama-nama tumbuhan ya. Manusia disuruh memperhatikan makanannya. Di situ ada sir min asrorillah.
Tapi ada satu kata yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab itu bingung. Wa abba, wa fakihata wa abba. Abba itu apa sih? Maka beliau menanyakan tafsir atau lebih tepatnya arti dari kosakata ini kepada orang Arab Badui. Karena mereka itu orang yang paling fasih bahasa Arabnya, yang paling murni bahasa Arabnya. Maka dikatakan abba itu adalah sejenis serumputan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab baru mengetahui arti kata abba itu dari orang-orang apa ini tadi Badui. Kemudian kenapa ya muncul pertanyaan tafsir bil ma'thur itu terbatas pada sahabat ya Rasul pasti, kemudian sahabat, kemudian tabi'in. Itu saja. Maka jawabannya adalah karena bahasa Arab mereka itu masih murni. Salah satu mumayyazatnya adalah bahasa Arab mereka masih murni, belum tercampur dengan bahasa-bahasa ajam. Juga belum apa namanya mereka ini eh, ketika melihat Al-Quran turun, mereka masih menyaksikannya. Sehingga ketika ayat Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang mungkin mereka tidak paham, mereka bisa memahaminya dengan cara lain, yaitu dengan konteks ketika Al-Quran itu turun. Kemudian yang berikutnya adalah bahasa Arab pada waktu itu masih murni, masih belum tercampur dengan bahasa-bahasa yang lain karena pada waktu itu Islam masih terpusat di Jazirah Arab saja. Maka ini menjadi kelebihan di zamannya para sahabat dan tabi'in dan menjadi asbab salah satu asbab kenapa pembatasan tafsir bil ma'thur itu pada era Rasul, sahabat dan tabi'in saja. Oke, kita masuk ke kitab Manahij al-Mufassirin karya Syekh Al-Humaydi. Di sini kita sudah masuk pada ittijah al-lughawi. Kita lihat bersama-sama di sini beliau memulainya dengan al-murad bitafsir al-lughawi. Apa itu? Yaitu bayan Al-Qur'an bima warada fi lughatil Arab. Menjelaskan Al-Qur'an dengan bahasa Arab itu sendiri. Summa tudaf liqaulihi wal lughah al-arabiyyah ahad masadir at-tafsir. Bahasa Arab adalah salah satu masdar dalam menafsirkan Al-Quran. Selain dari riwayat, ya riwayat itu berarti dari Rasul, tersambung kepada sahabat, tabi'in, dan seterusnya, ataupun dengan diroyah atau dengan birra'i, yaitu dengan memfasir, menjelaskan sebuah ayat dengan ijtihadnya, dengan akalnya, ya bisa juga dikontekskan dengan kondisi sosial pada waktu itu, ataupun bahasa hari ini misalkan dengan hermeneutik itu masuk juga tafsir birra'i. Kemudian yang ketiga barulah bahasa Arab karena Al-Qur'an itu ya bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun supaya kalian paham, supaya kalian mengerti dengan bahasa Arab. Kadang sebuah kalimat dalam bahasa Arab ketika diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain, dalam hal ini misalnya bahasa Indonesia, itu tidak bisa mengakomodir maksud yang terkandung dalam Al-Qur'an. Atau misalkan kita dalam bahasa Jawa ya, jatuh yang ke depan, itu apa itu? Jelungup. Jatuh yang ke belakang, apa itu? Kecengkang. Tapi dalam bahasa Indonesia misalkan jatuh ya jatuh, jatuh ke depan atau jatuh ke belakang. Sehingga kadang bahasa Indonesia ini tidak mengakomodir maksud dan makna dalam kalimat bahasa Jawa. Nah, seperti itu juga Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu memiliki mungkin bahasa yang sama. Kosakatanya artinya sama, tapi sebenarnya maknanya itu berbeda. Dalam kata yang sama ini memiliki makna yang berbeda-beda. Tentunya teman-teman paham ya, insya Allah. Eh, Oke,
Fa innallaha anzala kitabahu bilisan arabiyyin mubin. Allah menurunkan Al-Qur'an dengan lisan Arab yang jelas. Kama qala inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun di surat Yusuf itu. Kemudian Allah berfirman bilisanin arabiyyin mubin dalam surat Syu'ara ayat 195. Wa qad ruwiya an Ibni Abbas annahu qala idza khafiya 'alaikum syai'un minal Qur'an, kalau apa ya, tidak jelas terhadap kalian makna Al-Quran, fabtaguhu fi syi'ri fa innahu diwan al-arab. Maka cari maknanya dalam syair-syair jahiliyah, karena di dalamnya ada diwan orang-orang. Gitu ya. Insya Allah. Jadi bahasa Arab dengan Al-Quran itu adalah sangat berkaitan erat. ولذلك رجع الصحابة والتابعون وأئمة المفسرين في جميع الطبقات إلى اللغة العربية. Sahabat tabi'in dan para imam mufassir semuanya menggunakan bahasa Arab dalam menafsirkan Al-Quran. Libayan ma'ani Al-Quran Al-Karim. Kemudian di sini ya ada beliau membagi ulifat muallifat khosah muallafat khosah fi majalat bayan Al-Quran bilughah. Itu beliau bagi menjadi tiga pembahasan atau penafsiran Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang pertama adalah terkait gharib Al-Quran. Kata-kata yang itu asing, kata-kata yang itu mungkin non bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran. Maksud dari gharib Al-Quran adalah al-alfat al-ghamidah fil Quran. Alfat-alfat yang susah dalam Al-Quran. Likillati isti'maliha inda qaum mu apa nih? Mu'inina. Karena digunakannya itu sedikit sekali oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Sini yang pertama ada Majaz Al-Quran karya Ubaidah Ma'mar bil Al-Muthanna. Kemudian ada Ma'ani Al-Quran karya Al-Akhfash. Ini dimulai dari abad ketiga Hijriah semua ya, 210, 215, 276 dan seterusnya. Tafsir Gharib Al-Quran Ibnu Qutaibah, Ma'ani Al-Quran Az-Zujaj, Mufradat Al-Fat Al-Quran Ar-Raghib Al-Asfahani, dan beliau juga menulis kamus bahasa Arab terbesar hingga saat ini ya. Kemudian Umdatul Huffaz karya Al-Halabi, kemudian Kalimat Al-Quran Tafsir wa Bayan li Husain Muhammad Makhluf, kemudian Muyassar fi Gharib Al-Quran, ini sudah masuk apa namanya, era kontemporer ya. Seterusnya kemudian As-Siraj fi Bayan Gharib Al-Quran Muhammad bin Abdul Aziz Al-Khudairi. وهذه الكتب مرتبة على ترتيب أسوار في المصحف. ada al-mufradat wa umdatul huffaz fa mahma murattaban tartiban hijaiyan al-fibaiyan. Semuanya berdasarkan tertib mushaf Al-Quran Utsmani hari ini, kecuali al-mufradat ya karya Ar-Raghib Al-Asfahani, kemudian Umdatul Huffaz, itu dua-duanya disusun berdasarkan tertib huruf hijaiyah alfabet. Kemudian yang kedua adalah i'rab Al-Quran, karena bahasa Arab itu salah satunya dengan nahwu dan shorob ya. Nahwu di sini adalah membahas tentang i'rab Al-Quran. Karena terkadang i'rab yang berbeda akan menghasilkan penafsiran yang berbeda. Oh, ini khitabnya Allah kepada Rasul, atau oh, ini khitabnya Allah kepada orang-orang musyrik pada ayat ini. Maka penting sekali untuk mengetahui i'rab Al-Quran. Yang pertama adalah tafsir mushkil i'rab Al-Quran wa ma'anihi milik Al-Farra. Al-Farra ini juga ulama bahasa ya, yang mencoba menafsirkan Al-Quran dari segi bahasanya. Kemudian tafsir Al-Basit milik Al-Wahidi. Kemudian Al-Bahr Al-Muhit karya Ibn Hayyan Al-Andalusi. Kemudian Ad-Dur Al-Masun fi Ulum Al-Kitab Al-Maknun milik Ahmad As-Samin Al-Halabi. Kemudian ada juga yang khusus pada i'rab Al-Quran saja. Kalau yang di atasnya i'rab plus dengan tafsirnya, fikihnya, qiraatnya dan seterusnya. Tapi kalau yang ini khusus tafsir. Yang pertama adalah tafsir mushkil i'rab Al-Quran milik Abu Talib Al-Qaisi, kemudian At-Tibyan fi i'rab Al-Quran milik Al-Ukbari, kemudian i'rab Al-Quran milik Ja'far
Abi Ja'far An-Nahas, kemudian Al-Judul fi I'rab Al-Quran wa Sarfihi wa Bayanihi milik Mahmud As-Sufi. Ini sudah masuk yang kontemporernya. Kemudian I'rab Al-Quran di Muhammad li, Muh- li Muhammad At-Taib Al-Ibrahim. Kemudian I'rab Al-Quran wa Bayanuhu li Muhyiddin Ad-Duraishi. Nah, semuanya dari mutaqaddimin, ada juga yang muasirin. Yang kemudian yang berikutnya adalah balaghah Al-Quran Al-Karim. Setelah kita menguasai nahwu dan sorob, maka tahap selanjutnya kita belajar balaghah, kan seperti itu. Balaghah ini adalah bayan, kemudian ada ma'ani yang mana ini membahas tentang keindahan bahasa Arab, keindahan pola-polanya, kenapa ini ditakdim, kenapa ini ditakhir, kenapa ini disebut, kenapa ini dihadzf. Nah, itu masuk di ilmu balaghah. Yang pertama adalah Al-Kasyaf. Siapa yang nggak kenal Al-Kasyaf? Ya, An Haqaid Tanzil milik Ibnu Abi Al-Qasim Az-Zamakhsyari. Meskipun beliau Mu'tazilah, tapi kitab beliau ini diambil banyak kaum muslimin dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dari segi bahasanya. Tapi kalau dari sisi akidahnya, sisi teologisnya, banyak yang tidak mengambilnya karena beliau sangat-sangat condong dan mendukung, bahkan termasuk ulama besar dalam mazhab akidah Mu'tazilah dan bertentangan, bahkan beliau mencela orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah dalam tafsirnya. Kemudian tafsir Ibnu Arafah li Muhammad bin Arafah At-Tunisi Al-Maliki, dari Tunisia ya. Tunisia ini mazhabnya Malik semua. Kemudian Irsyadul Aql As-Salim ila Mazaya Al-Quran Al-Karim, karya As-Su'ud Al-Imadi. Beliau tuwfiya pada 951 Hijriah. Kemudian ada At-Tahrid wa Tanwir milik Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur. Nah, ini yang kontemporernya. Jadi majalah Bayat Al-Quran Bilughah ini ada tiga. Yang pertama ada Gharibul Quran, kemudian I'rabul Quran, kemudian Balaghah Al-Quran Al-Karim. Oke. Kemudian kita ingin menampilkan sedikit contoh yang ada, yang pernah kita presentasikan ketika masih mahasiswa ya. Sini ada apa namanya, pembahasan terkait tafsir Al-Kasyaf yang pertama, kemudian yang kedua adalah tafsir Bahr Al-Muhit. Ya, tafsir Al-Kasyaf kita harus tahu bahwasanya tafsir bahasa yang paling terkenal adalah milik Az-Zamakhsyari ya. Pun beliau Mu'tazilah tadi, tapi kitab ini tidak boleh untuk tidak kita bahas dan kita cantumkan dalam makalah kita. Misalkan qala sahibu al-kasyaf, qala az-zamakhsyari. Untuk apa? Untuk apa ya? Menafsirkan Al-Qur'an itu dari segi bahasanya. Kita langsung ambil dari suhunya begitu ya. Beliau mendapatkan julukan Jarullah karena beliau ini sempat mukim lama di Mekah ya untuk menuliskan karya-karyanya. Salah satunya adalah kitab Tafsir Al-Kasyaf ini. Kemudian beliau bermadhab Mu'tazilah dan juga madhab fikihnya adalah Abu Hanifah. Ini satu paket, biasanya Mu'tazilah memang fikihnya Abu Hanifah. Pertama karena tempatnya sama-sama di Kufah, yang kedua karena memang metode dalam usul fikih Abu Hanifah memang menggunakan birra'yi awalan kemudian baru nas. Sama seperti Mu'tazilah yang sangat mengedepankan akal daripada nas Al-Quran. Kemudian yang berikutnya ini rihlah ilmiahnya, ini guru-gurunya, ini karya-karyanya, dan yang paling terkenal adalah tafsir Al-Kasyaf ini. Kemudian penilaian ulama terhadap Zamakhsyari, Zahabi, Muhammad Hussein Ad-Zahabi, penulis tafsir wal mufassir, itu mengatakan Zamakhsyari orang soleh. Tetapi ia mengajak pada maham Mu'tazilah. Oleh karenanya berhati-hatilah ketika membaca tafsir Al-Kasyaf. Latar belakang penulisannya karena banyaknya masyarakat yang meminta Zamakhsyari untuk menulis tafsirnya karena mengetahui bahwasannya Al-Quran ketika ditafsirkan dari segi bahasa maka akan muncul apa ya, keajaiban-keajaiban bahasa Al-Quran. Kenapa ini pakai wawu ya, isim mausulnya pakai wawu bukan pakai fa.
kenapa ini dihadzf pada ayat ini, ya, misalkan isimnya atau misalkan maf'ulnya dan seterusnya, memiliki rahasia-rahasia yang hanya diketahui oleh ulama-ulama bahasa, gitu ya. Kemudian di sini ya, corak penafsiran sudah pasti corak lugawi. Kemudian metode digunakannya adalah tahlili dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, menyebutkan apa namanya dari asbabun nuzulnya, kemudian segi bahasanya, kemudian penafsiran riwayat dan juga ada ar-ra'yinya. Kemudian yang berikutnya sistematika penulisan, ya, beliau menulis tafsirnya dengan menyebutkan makiyah madaniyah, kemudian asbabun nuzulnya, keutamaan surat tersebut, dilanjutkan menafsirkan ayat, menyebutkan qiraatnya, i'rab setelah hukum nahwu, bahkan dipaparkan fashahan dan balaghahnya serta i'jaz, nah, yang terkandung di dalam ayat tersebut. I'jaznya ini diambil dari balaghah yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian beliau menyebutkan hukum-hukum fikih. Nah, yang menjadi uniknya tafsir Zamakhsyari ini, meskipun dia tafsir tahlili tapi sangat ringkas, hanya 3 jilid teman-teman, sehingga tidak membuat bosan para pembacanya. Ini adalah salah satu contoh penafsiran pada surat Al-Fatihah. Makkiyah wa qila makkiyah wa madaniyah li'annaha nazalat di Makkah marratan wa bil Madinati ukhra. Jadi ada yang bilang turunnya 2 kali ya, ada yang pertama di Mekah, yang kedua ketika di Madinah dan seterusnya. Kemudian pada ayat kuntum khaira ummah ukhrijat linnas kana ibara an wujudi syai' fi zamani madhi ala sabilil ibham lilladina yu'luna min nisaihim qara Abdullah alu min nisaihim. Kemudian wa atimul hajja wal umrata lillah fa in qulta hal fihi dalil ala wujubil umrah qultu ma huwa illa amara bi itmamihima wala dalil fi dzalika ala kauniha wajibaini au tatawu'aini. Beliau mendukung mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya wa atimul hajja wal umrata lillah ini bukan wajib haji dan wajib umrah sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan umrah itu wajib seperti haji. Ya, ini adalah pembelaan beliau terhadap mazhab beliau yaitu Abu Hanifah dan tentunya Mu'tazilah ya. Kemudian ini penilaian ulama terhadap tafsir beliau, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah singkat, padat, jelas, terbebas dari bertele-tele, tidak menggunakan kisah-kisah Israiliyat yang memang betul karena hampir tidak ada kisah Israiliyat di dalamnya. Kemudian penafsiran dengan bahasa Arab. Kemudian Zamakhsyari memiliki kecenderungan dalam segi i'jaz sehingga corak penafsirannya banyak membahas aspek-aspek ilmu bayan dan ma'ani. Kemudian menggunakan metode tanya jawab dalam menafsirkannya yang membuat pembaca lebih tertarik. Kadang menggunakan uslub bagaimana pendapatmu ketika begini-begini. Jadi seperti mengajak ngobrol pembaca-pembacanya. Kekurangannya ya karena Mu'tazilahnya yang pertama, kemudian keras terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga ada sedikit mengutip hadis karena memang Mu'tazilah ini hanya menggunakan hadis sahih yang mutawatir. Kalau sahih ahad nggak dipakai apalagi di bawahnya. Kemudian terakhir tafsir Bahr al-Muhit, ya, ini tafsir milik Abu Hayyan ya Al-Andalusi. Kalau tadi Balaghah, kalau yang ini i'rab Al-Qur'an. Beliau adalah orang Andalus, ya, orang Spanyol, dan dua-duanya adalah ulama di era pertengahan antara Zamakhsyari dengan Abu Hayyan. Bedanya yang satu Mu'tazilah, yang satunya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian karya-karyanya banyak sekali ya. Ini disebutkan 22 bahkan lain sebagainya. Kemudian penilaian ulama terhadap Abu Hayyan menurut Imam Ibn Al-Jazari, Imam Abu Hayyan merupakan orang yang hafid, kemudian Syekhul Arabiyah, artinya beliau sangat menguasai bahasa Arab, kemudian di bidang adab dan juga di bidang qiraat. Jadi penguasaannya itu sangat siqah. Inilah bilang ini Imam Al-Jazari yang merupakan syekh di bidang qiraat loh. Kemudian Imam Syaukani beliau mengakui bahwasanya Imam Abu Hayyan itu seorang ulama yang sangat menguasai bidang bahasa Arab dan tafsir.
dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tafsir Bahr Muhitnya gimana? Ini ditulis pada 7110 Hijriah ya. Kesempatan menulis tafsir ini seiring dengan profesinya yang terfokus dalam mengajar tafsir di Madrasah Tafsir Al-Qubba Al-Malik Al-Mansur Kairo. Beliau tinggal di Mesir. Al-Bahr Al-Muhit berarti lautan yang sangat dalam dan luas. Bagaimana harapan beliau tafsir ini ingin menjadi lautan yang sangat luas bagi pembaca-pembacanya untuk mendalami Al-Quran Al-Karim. Nah, ini motivasi beliau dalam menulis kitab tafsirnya. Beliau ingin apa namanya seiring kesadarannya akan usia yang telah hampir 60-an dan telah lepas masa mudanya berganti dengan masa tua. Jadi ingin memiliki amal jariyah yang terus mengalir pahalanya walaupun beliau wafat. Kemudian dorongan dari Malik An-Nasir, penguasa kerajaan Mamalik yang memberikan motivasi yang besar kepada para ulama untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Kemudian kita lihat ya, corak penafsiran sudah pasti lugawi Arabi, kemudian termasuk tahlili, ya, beliau eh, dimulai dari surat Al-Fatihahnya sampai surat An-Nas. Sistematika penulisannya, beliau menuliskan ayat, kemudian beliau menjelaskan dari segi bahasa dan sastranya, kemudian terkadang diperkuat dengan syair-syair Arab, ya, sebagaimana kata Ibnu Abbas, kalau kalian tidak mendapati ke- kesusahan dalam menafsirkan Al-Quran, maka ambillah dari syair-syair jahiliyah. Kemudian penyusun kitab ini diawali dengan menyebutkan tafsir mufradatnya, lafadz demi lafadz yang dijelaskan baik dari segi bahasa, kaidah-kaidah nahu yang sangat detail. Apabila kata tersebut memiliki dua makna atau lebih, maka disebutkan terlebih dahulu di awal pembahasannya untuk melihat kesesuaiannya dengan konteks maknanya di tempat-tempat lain yang boleh jadi memiliki kesamaan maksud sehingga tinggal menyamakan saja. Ini ya. Kadang kalimatnya sama persis, tapi makna yang terkandung berbeda. Atau terkadang kosakatanya berbeda, tapi memiliki makna yang sama. Ini harus ditafsirkan dari segi bahasanya kalau sudah berhadapan seperti ini ya. Mengumumkan ayat, memilah ayat menjadi beberapa bagian, menjelaskan mufradat, nahwu dan i'rabnya. Kemudian secara rinci menjelaskan pendapat-pendapat para ahli nahwu dan perbedaan mereka dalam i'rab kalimat Al-Qur'an. Karena madrasah nahwu itu ada dua ya. Madrasah Basrah dan madrasah Kufah. Ini berbeda ya. Dalam mengirab terkadang berbeda. Menyebutkan ragam kiroat, ya, bahkan beliau mengambil kiroat syadz untuk menafsirkan Al-Qur'annya. Maka salah satu guru kami menuliskan disertasinya itu implikasi kiroat syadz dalam penafsiran Al-Quran dan mengambil tafsir Bahr Al-Muhit ini. Karena memang beliau sering banget menggunakan kiroat syadz dalam menafsirkan Al-Quran. Itu nggak apa-apa teman-teman. Asalkan nggak digunakan untuk sholat. Karena kiroat syadz itu terkadang muncul karena adalah tafsir dalam Al-Quran. Baik menambah kata ataupun mengganti kata. Ini juga masuk pada kiroat mudraj ya. Ada penambahan kata di dalamnya. Kemudian dia memberi perhatian khusus pada aspek balaghah, meliputi bayan dan badi' dan ma'ani, kemudian menafsirkan ayat dengan menyebutkan asbabun nuzul, nasikh mansukh, munasabah, ya, kemudian menafsirkan fikih bila ada, kemudian menyebutkan perkataan ulama yang terdahulu dalam masalah-masalah akidah dan membuat kesimpulan terkait ayat tersebut yang sedang ditafsirkan. Ini contoh penafsirannya teman-teman. Alhamdu asana alal jamil min ni'mah wa ghairiha bilisan wahdah. Lillah alam lil milki wa syubhah wa tamlik wa syubhah wa lil istihqaq wa lil nasbi wa lil ta'lil. Ini nahwunya. Ar-Rabb, As-Sayyid, Al-Malik, Al-Thabit, Al-Ma'bud, Al-Muslih dan seterusnya. Wa ba'duhum bima'na al-Khaliq, al-Alim, la mufrad lahu kal anam, afan ya, bukan alim tapi alam. Alam ini adalah alam semesta, tidak memiliki mufradnya. Makanya al-alamin di sini ketika menjadi jamak
ini juga menjadi sebuah perhatian khusus yang harusnya nggak bisa juga menjadi jamak seperti ini. Dan seterusnya ya sunnah ini pembahasan bahasa berarti. Kemudian dia menyebutkan kiroat di dalamnya termasuk kiroat syadah. Kemudian eh, Al-Bahr Al-Muhyit sebagai kitab tafsir yang disusun oleh seorang Sunni memiliki kelebihan dibanding kitab-kitab tafsir lainnya sehingga dapat menjadi rujukan bagi masalah i'rab, bahasa, i'jaz dan balaghah Al-Qur'an dan seterusnya. Kemudian kekurangannya di sini banyaknya pembahasan nahwu, perbedaan pendapat di kalangan para ahli nahwu Basra dan Kufah ya. Dalam kitab tersebut sehingga ada pendapat bahwa Al-Bahr Al-Muhyit lebih dekat kepada salah satu buku nahwu tata bahasa ketimbang kitab tafsir. Jadi ada yang bilang ini bukan kitab tafsir tapi kitab nahwu gitu. Sebagaimana tafsir Mafatih Al-Ghaib milik Fakhruddin Ar-Razi, ulama ada yang bilang ya, salah satunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan kullu syai' maujud illa tafsir. Semuanya di tafsir Mafatih Al-Ghaib itu ada ilmu sains, biologi, astronomi, kemudian ada ilmu-ilmu filsafat. Semuanya ada di dalam Mafatih Al-Ghaib kecuali satu yaitu ilmu tafsir. Ini sindiran yang halus ya terkait kritikan beliau terhadap tafsir Mafatih Al-Ghaib. Jadi nggak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Karena sering mengutip pendapat Az-Zamakhsyari yang bermadzhab Mu'tazilah dan Ibnu Athaillah yang dianggap Ibnu Taimiyah sebagai orang yang tertuduh Mu'tazilah meskipun dibantah oleh Ibnu Athaillah bahwa sebenarnya beliau ini bukan Mu'tazilah tapi beliau adalah Asy'ari sehingga beberapa ulama menganggap beliau eh, penulis Al-Bahr Al-Muhit ini Abu Hayyan lebih dekat kepada Mu'tazilah. Dan dalam hal ini telah dibela oleh murid beliau yaitu Tajuddin As-Subki bahwasanya beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedikit mengutip hadis dalam penafsirannya sehingga banyak yang mengatakan tafsir ini bukan tafsir bil ma'thur meski menyebutkan beberapa riwayat tanpa sanad tapi lebih condong kepada tafsir bil ra'yi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu teman-teman ya, tafsir dengan laun atau dengan ittijah al-lughawi di mana corak bahasa ini adalah salah satu corak yang sangat utama dalam menafsirkan Al-Quran dan juga sudah digunakan di era sahabat, tabi'in, dan hingga sekarang. Dan dalam menafsirkan Al-Quran pasti dimulai dulu dengan menafsirkan dari segi bahasanya, baik nahwu, sorob maupun balaghahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khairan. Insyaallah minggu depan adalah UAS dan kami akan segera share sistematika dalam UAS Manahij Al-Mufassir ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.